Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital. Kerjasama ini pemirsa memaksimalkan potensi penerimaan negara khususnya dari pajak dan PNBP di sektor kehutanan. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait dengan sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara. Meski mengklaim penerimaan negara di sektor kehutanan sangat besar, namun ia belum berani mengungkap besarannya yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kerjasama ini membantu kedua institusi untuk lebih kolaboratif hingga dapat memaksimalkan fungsi hutan untuk keuntungan rakyat. Pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif. Dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Besar sekali, ya, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan, jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi. Pemirsa, gaya komunikasi Bak Koboy ala Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus menyedot perhatian. Kendati dikritisi, Purbaya mengklaim gaya ceplos-ceplosnya justru efektif bisa mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Benarkah? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya menjadi buah bibir. Pernyataannya yang cenderung ceplas-ceplos ala koboi menyedot perhatian sejumlah kalangan. Apalagi Purbaya tak segan mengkritisi ulah oknum pejabat yang nakal. Kalau ada lampu hijau, itu udah disemprit sejak awal kan. Artinya, kalau kita bicara Pak Purbaya, menurut saya bicara tiga hal. Pertama bicara pesan, dua bicara impresi, tiga bicara substansi. Pesan dan impresinya kan sekarang lagi menarik minat perhatian publik. Ya. Kenapa? Karena terhubung dengan beberapa konteks dinamis yang dibutuhkan masyarakat. Nah, soal substansi itu berarti soal kebijakan. Menurut saya masih harus kita menyiapkan ruang skeptis terhadap substansi ini. Kenapa? Karena butuh waktu untuk mengevaluasi. Jadi jangan juga larut dalam collective behavior, perilaku kolektif untuk langsung mengatakan ini baik. Tapi siapkan yang disebut dengan skeptisme. Nanti saya akan nilai baik jika memang hasilnya memang berkorelasi dengan apa yang diucap. Bahwa Pak Purbaya itu punya keunikan dalam sisi komunikasi. Jarang yang perpaduan dua gaya sekaligus dalam satu orang. Ya, Pak Koboy satu? Ya, satu yang disebut dengan dynamic dan equalitarian plus dalam satu diri. Dynamic itu kan lugas, tegas, asertif, itu cirinya. Itu kayak ceplas-ceplos maksudnya di situ? Ceplos-ceplos, makanya sering dalam bahasa media cowboy, itu sebenarnya dynamic style dalam akademik. Nah, equalitarian style itu biasanya dia bicara terhubung dengan audiensnya. Jadi dia setara, makanya gaya bahasa Pak Purbaya itu gampang, mudah dikunyah, mudah didiseminasikan. Kenapa? Diksi, retorikanya itu mudah dipahami. Sejumlah pihak khawatir gaya komunikasi Purbaya justru bisa mengganggu soliditas pemerintah. Namun Menkyu mengaku apa yang ia lakukan sudah sesuai mandat dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah. Sekarang orang-orang sudah mulai bertanya substansi.
Kan tadi saya bilang di survei Kedai Kopi penghasilan naik, pengeluaran naik tuh. Sementara kan Pak Purbaya bilang kasih saya kesempatan. Ini nanti 2026 ya mendekati 6% atau bisa lebih 6% sedikit. So artinya kan ada harapan di situ. Tapi kan yang ditunggu juga lapangan pekerjaan. Nanti kalau ini sudah tinggi, pasti orang-orang juga dapat kerjaan sendiri. Selalu Purbaya bicara yang optimisme seperti itu. Sementara mungkin menteri-menteri yang lain selama ini yang masih bulan madu, kemudian Pak Prabowo masukin Purbaya. Dia mengubah stylenya. Yang pertama kan Pak Prabowo melawan mitos. Dulu kan mitosnya Menteri Keuangan tuh harus Sri Mulyani, Bos. Harus dari universitas tertentu kan. Ternyata diubah semua, universitasnya diganti, orangnya diganti, tiba-tiba kayak gini. Seingat saya Menteri Keuangan yang modelannya kayak gini, walaupun gayanya beda itu cuma 2 yang saya ingat. Siapa tuh? Karena kan saya masih muda, Mar'i Muhammad sama Pak Purbaya. Ini emang gayanya lebih dekat ke rakyat dibandingkan ke elit. Dan gayanya juga lebih layman's gitu ya. Purbaya bahkan berani membuka data indeks kepercayaan masyarakat yang meningkat pada bulan Oktober 2025. Lantas benarkah gaya koboi ala Purbaya efektif mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat? Tim TV One mengabarkan.